Dan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih untuk Bapak dan Ibu sudah bersedia untuk mengikuti acara saya presentasi yang mengingat dengan komunitas belajar yang kita sudah pelajari kemarin, kita bicarakan yaitu dan menikmati hidangan sore apa sih yang pagi ini. Nah, lanjut ke presentasi ya Pak. Bu, di sini rencana kita lanjut berbasis proyek menggunakan komunitas belajar sekolah yang sudah kita jalani ya, yaitu permainan tradisional Gobang Sodor atau Wadang di SD kita SD 2 waktu. Ya tujuannya dari permainan atau gagasan yang sudah kita laksanakan yaitu menciptakan permainan yang menyenangkan dengan menggunakan aktivitas sport dan edukasi modern atau senior. Lanjut ke latar belakang, permainan tradisional merupakan sarana mengenalkan anak-anak atau peserta didik kita pada nilai budaya dan norma-norma sosial yang diperlukan untuk mengadakan hubungan atau kontak sosial dan memainkan peran sesuai dengan kedudukan sosial dalam lingkungan sekolah atau masyarakat. Yaitu permainan tradisional Gobang Sodor merupakan salah satu permainan tradisional. Di sini kemarin kurang saya cerita yaitu berasal dari daerah istimewa Yogyakarta atau yang kita sebut yaitu Jogja atau Jawa Tengah. Di sejumlah daerah Gobang Sodor memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Gobang Sodor mengandung nilai budaya serta melatih keterampilan fisik dan sosial. Dan itu saya itu sendiri yaitu sport edukasi modern, yaitu belajar olahraga yang merupakan peserta didik dalam berbagai peran yang terkait dengan penyelenggaraan atau suatu perlombaan dalam cabang olahraga. Lanjut ke tujuan program yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan motorik khususnya ketangkasan dan koordinasi. Yang kedua yaitu menerapkan permainan menggunakan set. Ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang permainan tradisional. Dan yang terakhir, membangun profil belajar Pancasila berkebinekaan global, gotong royong dan bernalar kritis. Yang selanjutnya yaitu capaian langkah-langkah maupun hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama tadi yaitu mengembangkan keterampilan motorik, ketangkasan dan koordinasi yaitu peserta didik mampu menguasai teknik dasar permainan Gobang Sodor dan menunjukkan ketangkasan serta koordinasi yang baik. Yang kedua yaitu guru sebagai fasilitator dalam aktivitas permainan Gobang Sodor dengan tetap melakukan pengawasan dan pertimbangan terkait dengan pengetahuan murid. Peserta didik memahami bahwa permainan tradisional tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga bagian dari warisan budaya bangsa. Yang terakhir yaitu fokus utamanya adalah menanamkan nilai profil belajar Pancasila yang sejalan dengan mengedepankan kebinekaan global, bergotong royong dan bernalar kritis. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sendiri. Yang pertama, struktur program ini dilakukan dalam bentuk proyek selama 4 sampai 6 minggu dengan kegiatan terstruktur setiap minggunya yang meliputi sesi pelatihan, pertandingan, evaluasi, dan diskusi efektif. Selanjutnya, mitra dalam komunitas belajar sendiri. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh semua jenjang, di antaranya dari kelas rendah sampai kelas tinggi, Bapak Ibu. Akan tetapi program ini akan berlangsung dengan keaktifan peserta didik yang berada di kelas
tinggi, contohnya yang kelas 5 dan 6. Sebagai peserta maupun support system yaitu menggunakan kelas rendah dari kelas 4, 3, 2 mungkin itu kelas 1 penonton. Minimal peserta didik mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang permainan tradisional babak sodor. Selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah kita, yaitu aset manusia, dalamnya ada pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan komputer. Aset sosial, kerjasama antara hubungan eksternal, warga sekolah, dan internal. Aset finansialnya yaitu dana bos, NIK, dan partisipasi orang tua. Selanjutnya ada aset fisik, sarana dan prasarana lapangan, kor, speaker, aktif, dan sebagainya. Aset lingkungan, fasilitas kesehatan, UPS, dan BKK. Ada rencana evaluasi yang pertama yaitu proses selama kegiatan perubahan partisipasi dan perkembangan peserta didik dalam setiap peran menilai kerjasama tim dan sportivitas. Selanjutnya evaluasi keterampilan motorik akan dievaluasi berdasarkan kemampuan dasar peserta didik dalam bermain babak sodor. Yang terakhir yaitu evaluasi sikap dan nilai sosial, sikap kerjasama, kepemimpinan, dan penghargaan terhadap budaya akan dievaluasi melalui lembaga observasi dan refleksi yang diisi oleh peserta didik setelah proyek selesai atau pembelajaran mengenai praktek babak sodor. Kemungkinan tantangan yaitu pertama, kesulitan peserta didik dalam memahami aturan permainan tradisional babak sodor. Yang kedua yaitu tidak semua peserta didik menunjukkan antusiasme yang sama pada permainan tradisional babak sodor. Selanjutnya keterbatasan ruang atau fasilitas yang tidak sesuai. Mengingat itu halaman kita yang mampu sangat kurang untuk melakukan aktivitas ini karena yang lantai kita menggunakan pakai blok, takutnya peserta didik jatuh sangat beresiko. Jadi kita nanti alihkan ke lapangan belakang. Selanjutnya waktu yang terbatas untuk menyelesaikan proyek. Solusi yang pertama, menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar peserta didik langsung mempraktikkan. Dua, menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan dapat dengan kehidupan sehari-hari bagi peserta didik kita. Selanjutnya, mencari alternatif lapangan di luar ruangan atau area terbuka di sekitar sekolah. Itu tadi contohnya di lapangan. Guru sebagai fasilitator dapat mengatur jadwal permainan dalam beberapa sesi seperti latihan teknik pada pertemuan awal dan permainan penuh pada pertemuan berikutnya. Ya, dan terima kasih. Nah, mungkin itu presentasi dari apa hasil yang telah kita laksanakan dalam komunitas belajar kita ya Bapak Ibu. Mungkin dari sini saya rasa sudah cukup paham dan jelas. Bapak Ibu akan kembali mengajar di kelas masing-masing. Untuk itu terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya nanti bila kita berbicara dengan Bapak Ibu